Shalom, selamat jumpa di dalam kasih Tuhan. Apa kabar saudara di saat ini? Senang sekali saat ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Karena itu, apapun keadaan saudara di saat ini, saya mengajak kita untuk tetap bersyukur dan terus memuji Tuhan, karena Tuhan masih menganugerahkan kehidupan bagi kita sekalian hingga di saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menganugerahkan kehidupan untuk kita di saat ini. Tentu kita ada dalam segala rancangan dan kita akan melakukan aktivitas kita masing-masing untuk menjalani kehidupan secara khusus di hari ini. Mendahului semua rancangan dan aktivitas kita, saya mengajak kita untuk mendasari seluruh keberadaan hidup kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu karena Dikau menganugerahkan kehidupan kepada kami di hari ini. Kami meyakini bahwa hari ini Dikau anugerahkan kepada kami, tidak hanya untuk kami nikmati, tapi juga menjadi kesempatan untuk kami terus menunjukkan kuasa dan kasih-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai dalam hidup ini, lewat semua keberadaan kami, lewat tugas, tanggung jawab, dan peran kami masing-masing. Karena itu kami membutuhkan kekuatan-Mu, membutuhkan firman-Mu untuk mengarahkan kami dalam melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Kami membutuhkan roh dan firman-Mu untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini, supaya kami mengerti maksud-Mu, kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Berbicaralah untuk setiap kami lewat firman-Mu di saat ini, dalam tuntunan kuasa, roh, dan hikmat-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian pembacaan Alkitab untuk kita di saat ini saya memilih dari Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Sekali lagi, Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Pembacaan Alkitab untuk kita dari Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27 berbunyi sebagai berikut. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita di saat ini. Terpuji Kristus, firman yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara beribadah? Sekali lagi, pernahkah saudara beribadah? Ada yang mengatakan pernah, bahkan selalu beribadah. Ada juga yang mengatakan sering, kadang-kadang, dan sebagainya. Yang pasti, jawaban setiap kita atas pertanyaan pernahkah saudara beribadah akan kembali pada diri dan hidup kita masing-masing dalam hal beribadah selama ini kepada Tuhan. Dari jawaban setiap kita atas pertanyaan pernahkah saudara beribadah, dengan jawaban pernah, selalu, sering, kadang-kadang, dan sebagainya, maka apa yang kita mengerti
tentang beribadah itu? Apa yang kita pahami tentang beribadah itu? Pemahaman yang benar tentang beribadah ini adalah hal yang sangat penting, sangat perlu, sebab dengan memahami secara baik, secara benar apa itu beribadah, akan berdampak atau akan mempengaruhi atau akan terlihat pada bagaimana cara hidup setiap kita di tengah kehidupan yang kita jalani. Jika kita berpikir bahwa yang dimaksudkan dengan beribadah adalah sebatas waktu tertentu atau saat tertentu ketika kita sedang bernyanyi memuji Tuhan, atau ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang mendengar firman Tuhan, ketika kita memberi persembahan, lalu stop berhenti di situ saja, maka kita bisa terjebak dalam dualisme kehidupan. Maksudnya, kalau kita memahami bahwa beribadah itu sebatas waktu tertentu itu saja, saat kita bersekutu dengan Tuhan, atau saat kita berjumpa dengan Tuhan, lalu waktu yang lain bukanlah soal beribadah, maka kita akan terjebak dalam dualisme kehidupan dalam arti ketika kita ada dalam saat beribadah, kita menunjukkan sikap hidup yang ramah, yang sopan, yang baik, yang teratur, yang melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Lalu sesudah waktu itu, kita bisa terjebak dengan sikap hidup sesuka kita. Ini sangat berbahaya, saudara, ketika kita ada dalam pemahaman seperti itu. Pada bagian pembacaan kita di saat ini, dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27, menuliskan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, mari kita perhatikan baik pengajaran Alkitab ini. Yang pertama, kita harus memahami bahwa ayat 26 dan 27 pada bagian yang kita baca di saat ini adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 26 yang menjelaskan tentang pendengar atau pelaku firman. Karena itu, khusus ayat 26 dan 27, Yakobus menekankan tentang kesia-siaan dari ibadah yang tidak berdampak atau tidak mempengaruhi atau tidak memberi pengaruh dalam kehidupan seseorang. Intinya, Yakobus menekankan bahwa ibadah atau hal beribadah harus berdampak, harus mempengaruhi seluruh sikap hidup setiap orang percaya. Sederhananya begini, saudara. Kalau kita beribadah, kita bernyanyi memuji Tuhan, maka setiap syair yang kita lantunkan untuk memuji Tuhan seharusnya mewarnai seluruh sikap hidup kita. Setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam saat beribadah, seharusnya kata-kata dari dalam semua tindakan hidup kita, mewarnai hidup kita, dan kita tunjukkan dalam semua tindakan hidup kita. Ketika kita beribadah, kita merenungkan firman Tuhan, maka sudah tentu kita tidak hanya tahu, tidak hanya mengerti atau memahaminya, tetapi bagian firman Tuhan itu harus memberi pengaruh yang besar yang merubah kehidupan kita atau kita menunjukkannya dalam kehidupan ini. Ketika kita beribadah, kita memberi persembahan, maka kita pun harus menyadari dan menunjukkan dalam kehidupan ini bahwa seluruh kehidupan kita adalah satu persembahan yang selalu kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itu, ibadah harus terlihat atau harus memberi dampak, memberi pengaruh dalam seluruh kehidupan kita.
Pada ayat 26 dituliskan sangat sederhana. Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Pada bagian ini Yakobus mengarahkan kita, beribadah itu penting, perlu, ibadah itu adalah bagian hidup yang tidak terpisahkan. Tetapi ketika seseorang beribadah dan tidak menerapkan nilai ibadah itu dalam kehidupan ini secara khusus dalam hal mengekang lidah atau mempergunakan lidah dengan baik, mengucapkan kata-kata dengan baik, maka ketika seseorang mengatakan beribadah tetapi tidak mengekang lidah, sesungguhnya ia merusak, menghancurkan ibadah itu dan menjadikannya sebagai satu penipuan terhadap dirinya sendiri. Bagi Yakobus, salah satu ciri kedewasaan iman, sekali lagi, salah satu ciri kedewasaan iman adalah soal kemampuan diri untuk mengontrol sikap hidup kita dalam setiap kata-kata yang kita ucapkan. Atau salah satu ciri kedewasaan iman adalah juga dapat mengekang lidah kita dalam hidup ini. Artinya, jika seseorang mengatakan ia selalu beribadah, rajin beribadah, kadang-kadang beribadah, sering beribadah, tetapi sesudah selesai beribadah, kata-kata yang terdengar atau kata-kata yang terlontar dari mulutnya atau kata-kata yang sering diucapkan penuh dengan caci maki, sumpah serapah, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, atau setiap kali bertemu, bawaannya adalah selalu mengeluh saja, selalu bersungut-sungut saja, selalu mengatakan tidak cukup, hanya sedikit, kurang, tidak ada, dan sebagainya. Kata-kata selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Kata-kata yang berbicara tinggi sekali, tetapi kenyataannya omong kosong atau tidak ada. Kata-kata yang suka menipu, maka sebenarnya cara-cara seperti itu justru merusak ibadah atau menghancurkan ibadah yang dilakukannya dan justru menunjukkan bahwa ia menipu diri sendiri dalam kehidupan ini. Ini bukan berarti bahwa ibadah itu tidak penting dalam hidup ini. Ibadah itu penting. Ibadah itu harus kita lakukan dalam hidup ini. Ibadah itu adalah kebutuhan hidup yang tidak terpisahkan. Ibadah itu bagian hidup kita. Sepanjang kita hidup, kita wajib untuk beribadah. Sepanjang kita ada, kita perlu untuk beribadah. Ibadah itu sangat penting, tetapi jangan lupa, ibadah itu harus mempengaruhi, harus berdampak, harus terlihat dalam semua cara hidup kita di tengah kehidupan ini. Karena itu kita juga akan mengatakan, hidup adalah satu ibadah kepada Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita mengerti bahwa hidup adalah satu ibadah kepada Tuhan dalam kehidupan ini, pasti kita akan selalu menjalani hidup ini dengan berjuang, berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Bekerja dengan sebaik mungkin, bekerja dengan jujur, bekerja dengan semaksimal mungkin, bukan asal bekerja. Bekerja akan mempersembahkan prestasi kerja yang baik, bukan juga untuk kesombongan, bukan juga untuk popularitas, bukan juga supaya dipuji orang, tetapi bekerja dengan semaksimal mungkin mempersembahkan prestasi kerja yang baik sebagai wujud nyata dari seluruh hidup kita adalah satu ibadah kepada Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ayat 27 pada pembacaan kita menuliskan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita
ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Di sini Yakobus tidak memberi contoh yang banyak dan lengkap. Yatim piatu dan janda adalah contoh mewakili mereka yang berada dalam penderitaan. Ini bukanlah berarti bahwa pelayanan kasih hanya untuk yatim piatu dan janda saja. Bukan itu maksudnya. Pelayanan kasih perlu dilakukan bagi semua orang yang berada dalam penderitaan. Jadi, ketika seseorang mengatakan ia beribadah dalam hidup ini, maka jangan lupa pelayanan kasih kepada mereka yang sedang berada dalam penderitaan adalah juga bagian hidup yang tidak terpisahkan. Beribadah terkait erat dengan apa yang disebut pelayanan kasih. Jadi kalau hidup adalah satu ibadah kepada Tuhan, maka sepanjang hidup juga perlu untuk selalu menyatakan pelayanan kasih bagi mereka yang berada dalam penderitaan. Terkadang dalam kehidupan ini kita mendengar, pendeta, bagaimana mungkin kita mau menolong orang lain, sementara kita sendiri juga ada dalam keadaan kurang, pas-pasan, cukup. Kadangkala juga kita rasa kita sendiri ada dalam kondisi hidup yang sulit atau yang berat. Saudaraku di dalam Tuhan, ini soal pola pikir kita masing-masing. Maksudnya begini, setiap orang yang hidup pasti punya persoalan. Setiap orang yang hidup pasti juga punya kebutuhan. Hanya orang yang sudah mati saja yang tidak pernah punya persoalan. Hanya orang yang sudah mati saja yang tidak lagi memiliki kebutuhan hidup. Sepanjang kita hidup, setiap kita pasti punya persoalan. Sepanjang kita hidup, setiap kita pasti punya kebutuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa orang lain bersenang-senang saja dan hanya kita yang ada dalam penderitaan atau ada dalam kesulitan. Seringkali juga kita mendengar ada orang percaya mengatakan begini, pendeta, kita ini kan berbeda-beda dalam kehidupan ini. Saudara, saya setuju bahwa setiap kita itu berbeda-beda. Tetapi jangan lupa, siapapun saudara dan saya, bukankah kita adalah orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus yang sama? Kuasa Yesus itu kuasa yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, kekal selamanya. Dan ketika kita beriman kepadanya, jangan lupa saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita soal iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang tidak pernah standarnya rendah. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita beriman kepada Kristus itu dengan standar yang rendah, yang kacang-kacangan, yang gampang-gampangan, yang genteng-gentengan. Tetapi Alkitab selalu memberikan standar kualitas iman yang tinggi bagi orang yang beriman kepada Kristus. Artinya, ketika kita mengatakan kita percaya, beriman kepada Yesus, mengikut Yesus, maka dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya tawar-menawar. Tidak ada dalam kehidupan ini yang sebenarnya disebut pilihan dalam iman. Sebab ketika berbicara soal iman, selalu keputusannya adalah harga iman. Dan kalau kita berbicara soal harga iman, maka hanya satu, apa yang Kristus kehendaki dalam hidup ini. Ini sesuatu yang tidak tawar-menawar, karena kita beriman mengikutnya. Dan ketika kita berbicara soal pelayanan kasih, yang Kristus kehendaki dalam hidup ini adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu berarti Alkitab mau memberitahu kepada kita, dalam hidup ini
soal memberi kepada orang lain, itu pasti menghadirkan sukacita, kebahagiaan tersendiri dalam hidup kita. Dan seluruh perbuatan baik kita, setiap pemberian kita, sekecil apapun dalam hidup ini, seharusnya kita meyakini pasti juga akan kembali kepada kita dengan cara Tuhan bagi kehidupan ini. Karena itu orang yang selalu memberi tidak akan pernah kekurangan. Orang yang selalu memberi tidak akan pernah habis-habisnya seluruh kehidupannya. Orang yang selalu memberi tidak akan pernah kurang dalam hidup ini. Alkitab menegaskan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Yakobus juga menuliskan pada ayat 27 bagian akhir, dan menjaga agar dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Maksudnya, menjaga diri agar tidak dicemarkan oleh dunia bukan berarti orang percaya harus mengasingkan diri dari dunia ini atau harus hidup sendiri terpisah dari orang lain. Bukan itu maksudnya. Tetapi kalau Alkitab menuliskan menjaga agar dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia, ini terkait dengan soal kehidupan etika moral kita dalam hidup ini. Maksudnya, beribadah itu harus memberi dampak, memberi pengaruh nyata dalam seluruh sikap hidup kita. Orang yang beribadah, orang yang selalu juga menyatakan pelayanan kasih dalam hidup ini bagi orang lain, tetapi tentu pelayanan kasih yang dilakukan satu tujuannya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam hidup ini. Bukan sekali lagi soal popularitas, bukan soal ketamakan, bukan soal mencari pujian dan lain sebagainya, seperti yang ditawarkan dunia ini. Beribadah harus memberi pengaruh dalam kehidupan ini, bahwa orang percaya selalu menjaga dirinya untuk tidak terjerat, tidak terjebak dengan segala cara-cara dunia yang bisa saja menyesatkannya di tengah semua yang dilakukannya. Intinya, ayat 26 dan 27 pada bagian pembacaan kita di saat ini mengarahkan kita sekalian tentang pengertian atau pemahaman kita yang benar soal beribadah kepada Tuhan. Ibadah menunjukkan kesatuan dalam tindakan hidup sehari-hari. Ibadah memiliki konsekuensi etis dalam semua sikap hidup kita di tengah hidup ini. Ibadah memiliki hubungan dengan penguasaan diri dan disiplin pribadi. Karena itu mari kita semua sebagai orang yang percaya kepada Yesus senantiasa menjalani hidup ini sebagai satu ibadah kita yang kita persembahkan kepada Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh terus mengarahkan kami dalam menjalani kehidupan dengan semua keadaan kami masing-masing. Beri kami kekuatan supaya kami selalu mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai satu ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaruh dalam pimpinan pertolongan-Mu Tuhan, bangsa dan negara kami. Kami memohon roh dan hikmat Tuhan bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan seorang kepala kampung. Di tengah segala situasi dan keadaan sekarang ini, kami membutuhkan roh dan hikmat-Mu Tuhan
dalam melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami berdoa bagi setiap orang yang memberi diri dan hidupnya dengan segala sesuatu, berjuang semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin untuk turut menggumuli situasi dan keadaan sekarang ini tentang pandemi virus corona yang terjadi di mana-mana. Kami mohon campur tangan dan pertolongan-Mu Tuhan. Bagi mereka, para pasien COVID-19, kami mohon Tuhan pulihkan, berikan mereka sukacita, berikan mereka ketenangan, berikan mereka keteduhan hati untuk kuat menghadapi semua perawatan yang sedang mereka jalani. Bagi kaum keluarga yang menghadapi keluarga-keluarga mereka sedang berhadapan dengan COVID-19, Tuhan juga menguatkan setiap kaum keluarga untuk tetap kuat teguh di dalam iman dalam menghadapi semua keadaan hidup sekarang ini. Semua kami masyarakat, siapapun kami, beri kami juga hati yang bijaksana untuk bersikap menyikapi segala kondisi sekarang ini, menjadi bagian hidup kami untuk melakukan tugas peran dan tanggung jawab kami sebaik mungkin, supaya kami bersama-sama dapat memutuskan penyebaran COVID-19 yang sedang menjadi pergumulan setiap orang di berbagai tempat, situasi, dan keadaan sekarang ini. Kami berdoa, menaruh seluruh kehidupan kami. Kami membutuhkan Roh-Mu Tuhan, kami membutuhkan hikmat-Mu dalam menjalani semua keadaan hidup ini. Kami percaya hidup ini ada dalam segala berkat-Mu, kami percaya perlindungan-Mu, kami percaya pertolongan-Mu selalu nyata dalam seluruh hidup kami. Karena itu kami mau menjalani hidup ini dengan berbagai situasi keadaan, dengan tetap berpengharapan teguh kepadamu Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan penolong kami, penjaga kami, tapi juga sumber segala berkat dalam kehidupan ini. Karena itu hanya di dalam nama dan kuasa-Mu saja kami mengucap syukur, kami berdoa dan mempertaruhkan seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, demikian jumpa kita lewat acara Renungan Pagi di saat ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan ini dalam segala berkat Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan saudara dan saya dalam setiap langkah hidup kita. Karena itu, warnailah seluruh kehidupan ini dengan terus bersyukur, memuji Tuhan, dan mempersembahkan hidup kita sebagai satu ibadah untuk Tuhan dalam hidup tiap hari. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.